dampak pandemi COVID-19. Wah, mantap. Jual beli tanah nih. Bisa nih kita nanti setelah ini langsung praktikan ya. Oke, silakan Bapak Ibu kelompok 8 dan Bapak Ibu dari kelompok lain, mari kita simak bersama-sama. Masih loading ya ini ya? Iya, masih loading. Iya. Apa-apa ditunggu saja, Bu. Nah, udah. Baik, selamat pagi. Kami dari tim 8 ingin presentasi dampak pandemi COVID-19 terhadap bisnis jual beli tanah dan properti di Bali. Saya Sadia Yuniar dengan rekan kelompok saya Dimas Ramadan Alfit, Andina Laras Artiriadi, dan David Tommy Alberto. Untuk abstrak bisa dibacakan oleh Pak Dimas. Halo, terima kasih Asa dan tim lainnya. Berikut abstrak dari kelompok kami, itu Pulau Bali merupakan provinsi Indonesia yang mempesona dan dilirik wisatawan dalam negeri dan luar negeri. Keindahan alam Pulau Bali membuat para wisatawan menetap dan tinggal di Pulau Bali. Keberhasilan Pulau Bali menjadi provinsi wisata yang menarik membuat Pulau Bali ini dilihat oleh investor dan developer dalam bidang properti. Pada masa pandemi COVID-19 ini membuat bidang properti dan jual beli tanah khususnya di Pulau Bali mengalami penurunan karena target pasar yang berkurang karena situasi pandemi. Oke, ini pendahuluan dari kelompok kami, yaitu Pulau Bali merupakan provinsi Indonesia yang memiliki daya tarik terhadap wisata lokal maupun mancanegara berbagai tujuan berlibur. Keindahan alam dan keunikan budaya yang memiliki Bali ini menjadi alasan bagi beberapa orang untuk tinggal lebih lama bahkan menetap di Bali. Dan keberhasilan ini Pulau Bali menjadi provinsi wisata yang menarik semua orang untuk datang ke Pulau Bali, membuat investor maupun developer ingin menjalankan bisnis di Pulau Bali diantaranya dalam bidang bisnis properti. Boleh next. Oke. Masa pandemi COVID-19 ini berlangsung sejak awal tahun 2020 sampai 2023 telah memberikan dampak di berbagai bidang kegiatan masyarakat. Antara lain, bisnis jual beli tanah dan properti di Bali mengalami penurunan karena target pasar yang berkurang secara drastis, maka jual beli tanah dan properti sebelumnya dianggap sebagai bisnis yang menguntungkan, karena menurut pandangan orang, harga tanah akan selalu meningkat dan dari waktu ke waktu, sehingga prospek bisnis jual beli tanah dan properti sangat menjanjikan. Dan di masa pandemi COVID ini, kita dihadapkan atau dikasih tantangan pada kenyataan yang menyebabkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaannya yang diakibatkan oleh tutup maupun tidak beroperasinya berbagai bidang usaha yang mengakibatkan tingkat pendapatan masyarakat menurun. Seiring menurunnya tingkat pendapatan masyarakat, yang perlu kita cermati adalah aset yang dimiliki oleh masyarakat, yaitu tanah dan properti. Apakah selama pandemi ini ada kecenderungan masyarakat untuk melepas aset mereka atau malah sebaliknya, yaitu berinvestasi tanah dan properti. Oke, dampak pandemi ini setidaknya ada pengaruh terhadap masyarakat yang melakukan bisnis jual beli tanah dan properti. Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa situasi ekonomi seorang sangat mempengaruhi pemilihan produk dan keputusan pembelian pada suatu produk tertentu. Dan oleh Kotler Armstrong 2006, hal tersebut juga berlaku dalam bisnis jual tanah dan properti, di mana situasi ekonomi seorang mempengaruhi keputusan pembelian, di mana bagi masyarakat yang memiliki dana lebih akan cenderung berinvestasi, salah satunya yaitu tanah dan properti di antara investasi di bidang lain. Oke, boleh dilanjutkan lagi oleh rekan kami. Kemudian untuk metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif, di mana penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh dari pandemi COVID-19 terhadap bisnis jual beli tanah dan properti di Bali. Data dikumpulkan dari responden yang terlibat dalam bisnis jual beli tanah dan properti di Bali selama pandemi COVID-19, yaitu pada tahun 2020 hingga 2023. Proses pengumpulan data akan dilakukan melalui survei daring dan wawancara terstruktur dengan pemilik bisnis, agen properti, dan pihak terkait lainnya. Populasi penelitian ini adalah semua individu dan lembaga yang terlibat dalam bisnis jual beli tanah dan properti di Bali. Sampel diambil secara
purposif dan memilih perusahaan-perusahaan properti utama dan memilih agen properti yang berpengalaman. Variabel yang tercakup dalam survei meliputi penurunan penjualan, perubahan preferensi konsumen, dan strategi yang diadopsi oleh bisnis properti untuk menarik kembali minat pembeli. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari suatu gejala atau masalah yang diteliti. Selain itu berfokus pada pertanyaan dasar, bagaimana dengan berusaha mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas, teliti, dan lengkap. Dampak pandemi COVID-19 terhadap bisnis jual beli tanah dan properti di Bali sangat signifikan. Situasi ini sangat dinamis dan dampak pandemi ini berbeda-beda dari waktu ke waktu. Banyak faktor yang berperan dalam perubahan pasar properti selama pandemi, termasuk kebijakan pemerintah, perkembangan penanganan pandemi, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Kemudian untuk hasil penelitian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian dengan penurunan permintaan pasar, bisnis properti di daerah tersebut mengalami tantangan dalam mencari pembeli potensial dan menjual properti mereka. Hal ini mencerminkan kondisi pasar properti yang kurang menguntungkan bagi para pemilik dan pengembang properti. Dalam hal adaptasi bisnis, mayoritas responden masih melakukan transaksi secara fisik, meskipun ada beberapa yang beralih sebagian ke transaksi properti online. Pandemi telah mempengaruhi proses penutupan transaksi jual beli tanah dan properti. Mayoritas responden melaporkan bahwa proses penutupan transaksi menjadi lebih lambat dan kompleks selama pandemi COVID-19. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai kendala, seperti pembatasan sosial dan pengurangan jam operasional yang menghambat kelancaran proses bisnis. Kesimpulan dari artikel kami adalah berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap bisnis jual beli tanah dan properti di Bali. Penurunan frekuensi terlibat dalam transaksi, penurunan permintaan pasar, penurunan harga tanah dan properti, serta kompleksitas dalam proses penutupan transaksi menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh bisnis properti selama pandemi. Meskipun beberapa responden melihat adanya peluang baru, mayoritas tetap pesimis terhadap prospek bisnis setelah pandemi berakhir. Situasi ini menuntut para pelaku bisnis properti untuk beradaptasi dan mencari strategi yang efektif untuk menghadapi kondisi yang dinamis selama pandemi berlangsung. Dalam menghadapi masa depan, kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat menjadi kunci untuk memulihkan dan mengembangkan
kembali industri properti di Bali setelah pandemi berakhir. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, menghadirkan inovasi dalam pemasaran dan teknologi, serta memantau perubahan tren pasar secara cermat akan menjadi langkah-langkah penting dalam mencapai kesuksesan dan stabilitas. Sekian, terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya dan menambahkan, silakan.